Melangkah maju bersama PPB UIN Jakarta. Langkah kita satu arah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih semangat? Masih. Iya dong. Ini udah cakep-cakep dan ganteng-ganteng dengan menggunakan selendang ulos. Selendang tenun dari NTT. Oke. Baik, kita mulai ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Terima kasih telah hadir di Gubuk Mang Engking dalam acara penutupan pengayaan bahasa kelas IELTS. Di sini telah hadir Bapak Kapus kita, Bapak Kustiwan PhD. Kemudian di sini juga sudah hadir Bapak Koordinator Bahasa Inggris Bapak Dadan Nugraha PhD. Dan di sini juga sudah hadir Bapak Ibu instruktur yang cantik-cantik dan ganteng. Cantik-cantik karena ada 2 dan gantengnya 1. Oke, kemudian di sini juga sudah hadir peserta kelas IELTS. Mana suaranya? Yang tentu saja sudah cantik dengan menggunakan selendang tenun dari NTT. Kemudian di sini juga sudah hadir staf kami dan volunteer kami dalam kegiatan ini. Baik, kita akan mulai saja. Saya akan menyebutkan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah laporan dari koordinator bahasa Inggris, yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kapus UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya nanti kita juga akan mendengarkan sambutan dari perwakilan instruktur atau dosen. Kemudian nanti juga kita akan mendengarkan perwakilan dari peserta kelas LPDP IELTS. Dan kemudian ada penyerahan sertifikat. Dan terakhir adalah penutupan. Baik, kita buka saja kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berlanjut pada acara selanjutnya, yaitu laporan dari koordinator bahasa Inggris atau penanggung jawab dari kelas pengayaan bahasa LPDP kepada Pak Dadan Nugraha PhD. Kami persilakan. Selamat pagi rekan-rekan. Alhamdulillah, saya mau bilang nggak terasa, tapi terasa banget ya nanti. Akhirnya kita nyampe juga di ujung program ini. Ternyata 6 bulan itu ya kalau dirasakan ya panjang juga sih. Tapi kalau kita lalui ya alhamdulillah ternyata kita nyampe juga. Dan izin melaporkan Bapak, alhamdulillah 6 bulan ini program IELTS ini ya sudah bisa dikatakan selesai, ditutup dengan kemarin itu official test yang mengikuti pada 12 orang, dan hasilnya itu akan keluar kalau online-nya kapan? Hari Senin. Biasanya 3 hari, 2 hari bisa langsung. Dan nanti hasilnya dari kami juga nanti akan meminta langsung ke dan mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya perjuangannya belum selesai, karena LOE, kampus dan macam-macam itu tetap di proses. Dan hari ini kami sudah siapkan juga sertifikat. Dan itu nanti buat teman-teman yang hadir hari tadi yang izin ke kami, Bapak ada 2 orang yang sebetulnya hari ini belum datang itu dan ada di sini, ya, itu Kak Maurice sama Kak Gembel. Dua ya? Sudah bangun belum? Biasa. Oke. Terus Kak Dea sama Kak Kriso izin Bapak menyampaikan salam untuk Bapak juga. Kak Dea itu sudah di Manado, di Kupang, dan Kak Kriso di Manado di Abidin, dan katanya 1 minggu lagi ke 10 hari kalau salah Kriso langsung ke sini atau itu akan langsung berangkat
Nah, izin menyampaikan Bapak, kami dari tim teknis ya, bisa dibilang menyampaikan terima kasih ya ke Pak Agus. Alhamdulillah program ini berjalan lancar ya. Tanpa beliau ini program tidak akan pernah sampai pada titik ini. Kemudian kami juga, saya secara pribadi itu menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah sangat artinya luar biasa perjuangannya, berproses dengan segala tantangannya. Kami sangat berterima kasih dan artinya kami dari program tanggung jawab program bersyukur juga bisa bekerja sama dengan rekan-rekan sampai akhirnya pada saat ini dan pastinya saya secara pribadi berterima kasih pada Bapak Ibu Instruktur yang ada di sini. Ini insya Allah Pak Hati, Pak Teguh sudah berjamanan. Bu Dekan itu mengirimkan salam buat teman-teman karena beliau sedang ada di Kendari kalau nggak salah. Prof Didin juga ingin hadir, beliau biasanya hadir Bapak ya. Kebetulan saat ini sedang di Makassar. Nah, ada beberapa dosen lain juga yang mengirimkan salam tidak bisa kebetulan ada kegiatan di Pak Teguh sedang berjalan, mudah-mudahan sampai Pak Atik juga di bawah saat ini hadir. Nah, di sini sudah ada 3 orang. Nanti bisa perwakilannya mungkin menyampaikan hal yang ya kesan-kesannya gitu ya. Nah, kemudian saya juga berterima kasih pada tim Besar Bahasa yang ada Pak Adi, Pak Tommy, tadi Pak Dahlan, juga ada mudah-mudahan dan terutama ini Ibu Koordinator yang membantu banyak sebetulnya program ini tanpa beliau juga tidak akan lancar. Tepuk tangan dulu Pak. Dan yang paling penting itu bukan semua yang penting, tapi di teknis sebetulnya KM dan KEK ini luar biasa. Terus terang tanpa beliau-beliau ini tuh saya keteteran. Nah, itu luar biasa. Nah, KM mengirimkan salam, ingin hadir cuma ada tugas lain di Jakarta Barat ya. Tadinya aja kita dapatkan aja penutupannya di sana yang kasihan. Terus intinya itu kami saya secara pribadi dan tim dari Bahasa mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan kami mendoakan yang terbaik buat perjalanan teman-teman selanjutnya. Oke, dan terima kasih banyak sudah mampir di Pusat Bahasa Jakarta dan mudah-mudahan 6 bulan itu jadi pengalaman yang memberikan kesan yang baik buat kami secara pribadi. Juga meminta mohon maaf jika selama 6 bulan ini ada hal-hal yang memang kurang berkenan dan kami sangat terbuka dengan itu dan mudah-mudahan ya kedepannya bisa lebih baik lagi dan nanti dan jangan sungkan untuk mampir satu saat kita mampir di sana. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas laporannya Pak Dadan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Marilah kita sambut dengan hormat Bapak Kusdiwan PhD. Terima kasih banyak Bu Neneng. Selamat datang Pak Sabil, Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, puji Tuhan kita bersama berada di tempat ini. Ini namanya Gubuk Mangking. Ya. Saya nggak tahu apakah pas ya kata gubuk itu untuk mendeskripsikan tempat ini. Ya. Mungkin metaforis ya namanya di situ. Dalam rangka terima kasih Pak Dahlan, Pak Tommy. Sebetulnya saya kuat-kuat saja berbicara tanpa mikrofon, gitu ya. Cuman nggak enak sama Pak Dadan aja tadi, mikrofon. Baik,
Sebetulnya saya tuh punya dua agenda. Jadi hari ini di sini dan di Jawa Barat, Tasikmalaya. Tapi karena di Tasikmalaya itu ada 2 hari, jadi kegiatan hari ini dan besok. Jadi saya putuskan yang saya utamakan hari ini kegiatan yang di sini. Dan untuk yang Tasikmalaya saya miss hari ini, tapi besok masih bisa ikut kegiatan di sana. Untuk Anda semua tentu saja. Baik, di pagi hari ini tentu sama seperti yang sudah disampaikan Pak Dadan, tanpa bermaksud untuk mengulangi ya. Tapi saya kira perasaannya kurang lebih sama. 6 bulan itu kalau dihitung di awal hanya panjang ya. Tapi pada saat sudah berlalu semuanya menjadi sebuah perjalanan yang sangat singkat yang dirasakan oleh kita semua. Tentu tanpa mengecilkan arti dari perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan sekalian selama mengikuti program pengayaan bahasa LPDP ini. Dan atas nama Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga atas nama pimpinan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tentu saja pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti kegiatan yang merupakan amanat yang kami emban ya dari LPDP untuk melaksanakan kegiatan pengayaan bahasa ini. Tanpa terasa ya, Januari lalu dan sekarang sudah berakhir. Terima kasih banyak atas kesungguhan, atas komitmen yang luar biasa, atas kemampuan untuk bangkit ketika jatuh berkali-kali ya, itu real, itu sesungguhnya terjadi. Dan kami sangat mengapresiasi itu semua, dan tentu saja mudah-mudahan kerja keras rekan-rekan semua betul-betul membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Dan saya yakin rekan-rekan semua juga menyadari bahwa ini hanya satu episode dari perjalanan yang akan terus berlanjut. Jadi kalau kita coba berkaca pada kearifan orang Timur memaknai waktu, bagi orang Timur waktu itu fluid ya, mengalir ya. Dan bisa kemana saja, ya tergantung yang mana yang Anda pilih path-nya gitu. Dan Anda sudah memutuskan path seperti apa yang akan ditempuh, dan aliran itu akan terus mengalir. Nah, tugas rekan-rekan sekalian adalah untuk terus menjadi nakoda dari aliran yang akan terus berlanjut menuju ke muara-muara berikutnya ya. Muara terdekat adalah tentu melanjutkan studi S2, S3 di luar negeri, dan akan selalu ada muara-muara baru yang akan terus berjalan. Itulah fluidity dari episode kehidupan yang memang sudah lumrah seperti itu. Dan saya sangat yakin dengan ujian komitmen, ujian kesungguhan, kerja keras di tempat kami menjadi saksi bahwa Anda memang semuanya adalah pekerja keras, komitmen yang sangat kuat, dan itu akan terus menjadi modal yang sangat besar untuk meraih kesuksesan baru dalam episode berikutnya, terutama berkaitan dengan studi lanjut S2 dan atau S3 di universitas tujuan masing-masing. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi itu, dan tentu saja kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam waktu yang cukup panjang sebetulnya kalau dihitung hari per hari ya, hari ini airnya ada apa enggak ya. Hari ini kondisi air di toiletnya seperti apa, hari ini saya butuh sesuatu, ada nggak staf yang bisa membantu. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang segala kekurangan yang mungkin pernah dijumpai, pernah dirasakan. Jadi silahkan tinggalkan saja memori itu di tempat kami, atau paling jauh di sini saja. Tidak bisa dibawa ke sana, apalagi sampai
mempengaruhi persepsi rekan-rekan sekalian tentang kami sebagai penyelenggara pelatihan pengayaan bahasa. Cukup ditinggalkan saja. Tentu sebagai komunitas profesional kami berusaha yang terbaik untuk memberikan layanan terbaik, baik dari segi fasilitas, instruktur. Kami sudah mencoba memberikan yang terbaik dengan kualifikasi yang kami selalu jaga ya, untuk memberikan instruktur terbaik bagi rekan-rekan sekalian. Dan saya tidak perlu bicara banyak karena rekan-rekan sudah merasakan itu dan sudah menjadi saksi dari apa yang sudah kami berikan kepada rekan-rekan sekalian. Itu sekali lagi komitmen kami, dan terlepas dari itu semua, mohon dimaafkan sekali lagi atas segala kekurangan yang pasti sudah Anda rasakan, Anda jumpai di sela-sela perjalanan waktu kurang lebih 6 bulan yang lalu. Berikutnya tentu kami mengucapkan terima kasih juga kepada para instruktur ya. Di sini ada Pak Sabil, ada Pak Teguh, Pak Awal ya, kemudian Miss Andin, mana Ibu Nurhayani juga. Oh iya, itu Nurhayani. Semuanya kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak, Ibu atas dedikasi yang luar biasa, berbagi pengetahuan, pengalaman, wawasan dan lain sebagainya untuk membimbing para peserta pengayaan program bahasa PDP yang alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama. Kegiatan official test kemarin itu menjadi penutup rangkaian ya, dan saya berharap hasilnya akan memuaskan sesuai dengan yang diharapkan oleh rekan-rekan sekalian. Para instruktur juga kami dan saya sangat yakin sudah memberikan yang terbaik kepada rekan-rekan sekalian dengan segala resources yang kita punya, pengalaman yang juga saya yakin sangat luar biasa di para instruktur ini, karena komitmen kami adalah untuk program tertentu dari program LPDP ini kami mensyaratkan bahwa instruktur itu harus memiliki kualifikasi yang akan merefleksikan apa yang Anda butuhkan. Jadi kami selalu mempertahankan mereka adalah yang pernah studi di luar negeri, sehingga ada bukan hanya transfer pengetahuan tapi transfer pengalaman dan juga transfer denyut nadi di luar negeri itu sebenarnya seperti apa, dan mudah-mudahan semua ini sudah ditransfer dengan baik, dicerna dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Nah, sekali lagi atas itu semua dedikasi yang luar biasa kami sampaikan terima kasih banyak kepada para instruktur. Mudah-mudahan kerja keras ini, dedikasi yang luar biasa ini bisa terus Bapak Ibu berikan kepada kami dalam program-program yang sama di masa yang akan datang. Selain itu tentu saja saya tidak lupa tapi sengaja menyimpannya untuk menyampaikan terima kasih banyak kepada pengawal yang sesungguhnya ya, yaitu Pak Dadan Nugraha. Tepuk tangan untuk Pak Dadan. Ya, Pak Dadan adalah ujung tombak dari kegiatan ini. Saya tahu Pak Dadan itu sampai lupa waktu ya untuk mengurusi dari hal terkecil sampai hal yang terbesar di program pelatihan ini. Betul. Tapi luar biasa komitmen Pak Dadan, kerja kerasnya bisa terus mendampingi rekan-rekan sekalian, dan rekan-rekan menjadi saksi dari kerja keras beliau mendampingi program ini dari awal sampai akhir ya. Jadi atas nama Kepala Pusat Pengembangan Bahasa kami tentu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dadan dan tim ya, ada Eka, ada M yang satu paket ya, saya kira ini yang tidak dipisahkan. Jadi betul, ini the whole package, kira-kira begitu. Bisa itu hilang saja salah satu, wah ini bisa goyang gitu ya. Gambarannya kira-kira seperti itu. Dan tentu tim teknis semuanya ya, di sini ada Pak Tommy, Pak Adi, Pak Dahlan, Ibu Hermi yang sering mungkin berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian, Pak Jailani,
Pak Ibu Neneng juga, ya Ibu Neneng tentu menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Ada juga Pak Anas yang kebetulan hari ini Pak Anas itu sedang menjalankan program kerjasama kami dengan SMK ya, SMK untuk sertifikasi kemampuan bahasa Arab. Jadi berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang kebetulan Pak Anas yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan itu. Intinya tentu saja sekali lagi atas nama Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dengan sebaik-baiknya di dalam mensukseskan kegiatan pengayaan bahasa ini. Dan mudah-mudahan pengalaman yang sudah kita berikan betul-betul menjadi pengalaman yang baik, pengalaman yang positif ya, untuk terus berkarya, terus komunikasi kepada komunitas atau stakeholders yang membutuhkan layanan-layanan kita ke depan. Demikian, sukses selalu untuk rekan-rekan semua sekali lagi ya, dan jangan sungkan untuk update udah sampai di mana nih episode berikutnya, perjalanan rekan-rekan karir yang ditempuh itu udah masuk di persinggahan yang mana saja. Jadi feel free ya to share dengan kita, kami akan sangat senang mendengar update dari rekan-rekan sekalian. Demikian, sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kustiwan PhD selaku Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kita beranjak pada acara selanjutnya, yaitu perwakilan sambutan dari perwakilan instruktur kelas IELTS, yaitu sambutan dari Bapak Teguh Hairudin PhD. Menjadi salah satu instruktur favorit ya, rasa-rasanya sehari tanpa Pak Teguh bagai masakan tanpa garam. Oke, kepada Bapak Teguh Hairudin PhD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu MC atas todongannya. Saya kesini niatnya makan. Yang terhormat Pak Kustiwan, Kepala Pusat Bahasa, Pak Dadan Nugraha, Koordinator, Bapak Ibu instruktur dan juga teman-teman LPDP sekalian. Jadi akhirnya kita sampai di titik ini, di titik terakhir program pengembangan apa nama programnya? Pengayaan bahasa IELTS. Setelah 6 bulan ya, setelah 6 bulan saya pribadi dari instruktur melihat progres yang sangat luar biasa. Saya pikir Bapak Ibu instruktur di sini setuju ya, yang melihat teman-teman LPDP ini dari awal seperti apa sampai di titik ini. Jadi kami sangat senang dan ingin mengucapkan congratulations ya, Anda sudah ada di titik ini. Bahkan sebagian dari teman-teman sudah ada yang sudah lolos mencapai target yang disyaratkan, dan sisanya mungkin insya Allah good newsnya sebentar lagi ya, karena kemarin ya tes terakhir ya, official ya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan mendapatkan hasil maksimal ya. Terima kasih tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus ya atas dedikasinya, karena saya lihat ini semangatnya sangat luar biasa Pak. Saya lihat saya pulang selesai ngajar pun masih terus ini ya, terus belajar. Jadi memang ini luar biasa, terutama L kayaknya. Ya, L sama Jul. Itu semangatnya luar biasa. Kecuali kelas saya, dia akan menghindari kalau kelas saya. Jadi kalau kelas saya kayaknya semangat. Begitu ada Pak Teguh dia langsung nggak ada aja alasannya Pak Teguh itu. Jadi ini juga mau klarifikasi nanti. Kenapa pada kelas sama saya itu selalu absen. Gitu.
Ya. Tapi keduanya ini memang ya tadi sama seperti yang lain, luar biasa dedikasinya ya. Jadi belajarnya sangat keras gitu ya. Saya mungkin hanya bisa mendoakan, mungkin atas nama instruktur juga ya, kita mendoakan lah semoga teman-teman semua bisa meraih cita-citanya ya yang diharapkan semuanya. Dan juga saya harap ini bukan akhir dari pertemuan kita ya, tapi kita akan terus saling update ya, menjalin silaturahmi ya, kita berkoneksi. Siapa tahu nanti suatu saat ke depan kita lagi main ke Papua, diundang siapa yang dari Papua? Aceh ya, kita ke Kupang bisa ketemu sama Bu Sekda. Oh, kamu dari mana? Oh, kayaknya jauh ya. Iya, ya jangan lupakan kami juga ya, instruktur ini. Kalau mau bikin program bahasa di sana, siap. Gitu ya. Jadi, ya ini awal dari kita networking ya. Kami pasti senang kalau melihat ada murid-murid atau ya anggota peserta dari pelatihan yang kemudian sukses, kami akan senang. Tidak bermaksud untuk mengklaim kontribusi kita, tapi kita senang lah gitu kan melihat kesuksesan teman-teman semua. Ini contoh nih kan, ini juga murid-murid kami juga yang sudah sukses dan juga senang gitu ya, ada yang sudah lulus dari UCL, dari Amerika, dari berbagai belahan dunia. Jadi ini Anda semua akan segera mengikuti langkah-langkah segera kalian itu ya. Terima kasih Pusat Bahasa sudah memberi kami kesempatan untuk mengajar, bertemu dengan talenta-talenta terbaik dari Indonesia ini. Kemudian kami mohon maaf ya atas segala kekurangan, mungkin dalam penyampaian saya bercandanya suka mungkin salah kata ya, berlebihan ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf ya. Jules ada mediasi kan, ini ada grudge gitu ya, harus diselesaikan ya. Jadi itu terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, mudah-mudahan dari sekali lagi Pak Atik, orang tua kita semua, dosen kita semua, dari zaman saya kuliah beliau ini selalu jadi dosen favorit. Oh ya. Ya, jadi itu karena Pak Atik sudah datang mungkin tidak afdol ya. Pak Atik, kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan kita mendoakan ya, yang terbaik buat teman-teman LPDP ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Teguh Hairudin PhD yang sudah memberikan sambutannya dengan ikhlas, ya Pak ya? Ikhlas ya? Ikhlas berawal, tentu saja abdi negara. Baik, kami ucapkan selamat datang Bapak Atik di Gubuk Mangking dalam kegiatan penutupan pengayaan bahasa LPDP kelas Annuals. Ini ada titipan dari Pak Dadan, kayaknya kalau nggak ada Pak Atik nggak seru gitu. Kemudian kami juga sudah
sudah menyiapkan hati kami untuk mendengar sepatah dua patah kata dari Pak Atik. Pak, katanya ya, ada yang mengatakan begini, kalau ujian speaking sama Pak Atik itu menyenangkan. Iya, ujian. Jadi ujian speakingnya berasa seperti curhat. Baik, tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan kepada Bapak Atik untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Pak Atik, persilahkan. Saya kesini untuk makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Direktur Pusat Bahasa, Pak Pustiwan. Kemudian ini sesepuhnya Pusat Bahasa juga ini, Pak Teguh, Pak Dadan, yang the show must go on-nya Pusat Bahasa ini. Apa-apa Pak Dadan, Pak Dadan. Dan para dosen lainnya yang saya hormati. Ya agak gimana ya, seneng-seneng sedih gitu. After all these 6 months ya we've been together, kayaknya gak pengen berpisah gitu. Agak speechless gitu ya. Tapi ya ada waktu bertemu, ada waktu berpisah juga kan. Dan ini bukan perpisahan saya kira ya, hanya mungkin menunda karena Anda harus pergi ke tempat yang jauh dan kita tetap di sini menunggu gawang. Dan terus terang aja kami sangat apresiasi kepada Anda semuanya, adik-adikku yang pecinta ini. Saya kagum dengan semangatnya, 6 bulan belum mereka tetap dalam spirit yang tinggi gitu. Walaupun pada akhir 3 bulan pertama itu memang terasa sekali pada ya kayak down gitu ya. Tapi saya itu pengalaman kita lah kalau di luar negeri juga begitu ya. 3 bulan itu masa honeymoon itu sudah lewat gitu dan homesicknya sudah mulai datang. Nah, tapi jangan sampai nanti homesicknya itu kena ke psikosomatik, nanti sakit gitu. Kalau udah sakit ya repot. Tapi ya bahwa pengalaman saya kalau sakit begitu tuh sudah tinggalkan semuanya. Semua dokumen, buku-buku apa itu ditata yang rapi semuanya, terus beli kembang taruh di meja. Wow, so menikmati musik yang indah. Hilang kebetulan dalam waktu 3 hari itu sudah hilang semuanya. Apa yang harus saya katakan di topik ini? I'm gonna miss you all, tapi ya seperti tadi itu, ini adalah langkah awal dari karir Anda dan ini sangat menentukan masa depan nantinya. Dan ya pesan yang pertama ini sebagai pegawai negeri pensiunan ya, pensiunan ya, bahwa ingat bahwa Anda ini di sini ini dibiayai oleh pajak rakyat. Jadi mohon nanti kalau bisa ya kembalilah sini, walaupun ada semangat untuk kabur aja dulu sampai situ. Tapi ya tetap semangat itu untuk membangun negeri ini. Jadi dedikasikan apa yang sudah Anda peroleh selama ini, dan setelah di luar negeri nanti kembali membangun negara ini. Ini yang saya khawatirkan kalau ada kecurigaan bahwa ini akan terjadi brain drain di Indonesia ini karena orang yang pintar-pintar itu diusir, kabur aja dulu gitu. Kemudian nanti yang tinggal di sini ini yang apa ala kadarnya, dan kalau sudah itu nanti ala kadarnya berbahaya sekali untuk negara ini, akan masuk pengaruh-pengaruh asing. Karena itu kepulangan Anda nantinya setelah berhasil, ada yang jadi PhD, ada yang jadi Master, itu membangun negara ini. Dan mudah-mudahan sukses itu yang bisa kami doakan. Kami sudah berikhtiar membangun, ya kalau tadi ya memberikan kesempatan untuk curhat dan kita share pengalaman kita selama kita berada di luar negeri untuk belajar tuh, dan itu bisa
memberikan bekal, mematangkan kepribadian Anda yang sangat baik. Dan saya tahu bahwa LPDB Awardee ini adalah manusia-manusia terpilih. Ini yang harus Anda sadari betul, bahwa Anda termasuk selected few dari masyarakat kita. Nah, karena selected few itu Anda punya kewajiban moral yang sangat tinggi tentunya ya. Saksi saya sebagai orang yang terpelajar begini mau cuek, tidak. Jadi perilaku kecendekiawanan itu adalah kepedulian terhadap sekitar. Anda tidak duduk di Menara Gading menikmati pilar, menikmati posisi, menikmati apa, tapi Anda punya tanggung jawab moral yang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali sebagai insan cendekiawan itu. Bangun masyarakat Anda, terutama adik-adik yang dari Indonesia Timur ini, itu yang kita harapkan Anda ekstra kerja keras sekali untuk mengejar ketertinggalan dari yang ada di Indonesia Barat terutama. Dan saya yakin dengan niat ikhlas Anda semuanya, nanti Anda akan mampu membangun. Kalau dari daerah itu sudah kuat sekali, tentunya sudah gampang sekali. Tidak ada masyarakat yang tertinggal atau primitif atau bodoh. Cuman mereka tuh belum mendapat kesempatan saja. Kita tahu banyak prestasi-prestasi dari Indonesia Timur, tempoh hari juara matematika itu juga dari Papua, kemudian dari Jepang itu juga ada beberapa doktor yang berprestasi. Dan kalau kita ingat Faisal pernah buka Google, katanya yang menemukan teknologi 5G itu orang Indonesia, yang akhirnya sekolah akhirnya hidup di Jepang karena merasa di Indonesia belum bisa mendapat tempat untuk berkarya, akhirnya di Jepang. Dan di Jepang dia melakukan penelitian dan menemukan 5G itu ya, teknologi 5G. Kita masih pakai 4G di sini. Mudah-mudahan nanti 5G sudah mulai masuk. Saya kira itu pesan saya, tolong perhatikan yang baik-baik bahwa Anda termasuk selected few di masyarakat ini. Anda punya kewajiban moral yang sangat tinggi untuk membangun negara ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai Anda semuanya dan sukses di dalam kehidupan nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Asik atas petuahnya.